Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kristiani, NIM 19104169118. Saya dari kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah perilaku organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baik, bertemu lagi bersama saya di mata kuliah perilaku organisasi. Di materi kali ini saya akan membicarakan atau akan menjelaskan tentang perilaku organisasi. Baik sumber video atau pembicara yaitu Ratu Purbasari. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, pengertian organisasi dan perilaku organisasi. Yang kedua, pentingnya suatu studi organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi sebagai studi interdisipliner. Yang keempat, ruang lingkup perilaku organisasi. Pengertian organisasi menurut Wexley dan Yul Kasim tahun 1993, organisasi merupakan suatu pola kerjasama antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang saling berhubungan untuk tujuan tertentu. Lalu yang kedua, menurut Chester Bernard Toha tahun 1992, organisasi adalah suatu sistem dari aktivitas orang yang terkoordinasikan secara sadar atau kekuatan yang terdiri dari dua orang atau bisa lebih. Pengertian dari perilaku organisasi. Secara organisasi, perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi, menurut Robin tahun 2003. Selanjutnya, penting studi perilaku organisasi. Di sini ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat ilmu perilaku organisasi bagi pimpinan dan anggota antara lain untuk menentukan kebijakan, membuat aturan, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, perilaku organisasi semakin penting dalam ekonomi global. Ketika orang dengan berbagai latar belakang dan nilai budaya-budaya yang berbeda harus bekerja sama secara efektif dan secara efisien. Perilaku organisasi sebagai studi interdisipliner. Perilaku organisasi merupakan ilmu perilaku terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin perilaku, yaitu yang pertama ada psikologi, yang kedua sosiologi, yang ketiga psikologi sosial, yang keempat antropologi, dan yang kelima ada ilmu politik. Selanjutnya, ruang lingkup perilaku organisasi. Yang pertama, mengenal perilaku keorganisasian. Yang kedua, dasar-dasar perilaku individu. Yang ketiga, kepribadian dan emosi. Lalu yang keempat, persepsi dan pengambilan keputusan individu dan motivasi. Yang kelima, dasar-dasar dinamika kelompok. Yang keenam, komunikasi dalam organisasi. Yang ketujuh, manajemen konflik dan negosiasi. Yang kedelapan, budaya perusahaan. Dan yang kesembilan adalah perilaku organisasi perspektif internasional. Baik, sekian materi dari saya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.